Melihat dari perolehan suara tentu kita bersyukur bahwa ternyata konsistensi masyarakat Banten dalam mendukung Pak Prabowo sejak tahun 2014 itu terus bertahan sampai dengan tahun 2024. Bisa saya katakan konsistensi karena perolehan suaranya sama. Ya, dan perolehan menjadi pemenang. Dan tetap menjadi pemenang. Konsistensi masyarakat Provinsi Banten, hati masyarakat Banten kepada Pak Prabowo itu alhamdulillah tetap terjaga. Dan kami mengapresiasi hal tersebut dan berharap mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo nanti apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia secara umum dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Banten secara khusus itu bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan atau LDD di Tangerang Post TV. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita, Ketua DPRD Provinsi Banten, Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten, juga Korwil TKD Provinsi Banten Prabowo Gibran, yaitu Bapak Andra Soni SM MAP. Selamat sore Pak Andra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andra di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk berbincang silaturahmi dengan kita di Tangerang Post TV. Ya. Lebarannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Masih keluarga Pak ya? Alhamdulillah, saya lebaran dengan keluarga. Hari ini mungkin lebih kehilangan Pak ya? Ya. Berbeda suasana. Baik Pak Andra, di Pilpres kemarin Pak, sebagai Korwil TKD Prabowo Gibran, bahwa di Provinsi Banten ini suara Prabowo Gibran sampai di 4 jutaan di seprovinsi Banten, dan kita menjadi pemenang di Provinsi Banten. Dan dari 4 juta itu 900.000 adalah kontribusi dari Partai Gerindra. Apa yang ingin Pak Andra sampaikan selaku Korwil TKD Banten dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten untuk masyarakat Banten yang telah memilih Pak Prabowo? Ya, sebelumnya pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkait dengan hasil Pilpres kemarin, alhamdulillah kami mengucapkan syukur. Tanggal 20 Maret 2024 KPU secara resmi menetapkan hasil pemilu presiden 2024 di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam Pilpres kemarin dengan jumlah suara 96 sekian juta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pemilunya berlangsung satu putaran, dan kemudian juga Provinsi Banten menjadi bagian yang berkontribusi atas kemenangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sekitar 4 juta sekian suara. Melihat dari perolehan suara tentu kita bersyukur bahwa ternyata konsistensi masyarakat Banten dalam mendukung Pak Prabowo sejak tahun 2014 itu terus bertahan sampai dengan tahun 2024. Bisa saya katakan konsistensi karena perolehan suaranya sama. Ya, dan perolehan menjadi pemenang. Dan tetap menjadi pemenang. Ya, perbedaannya adalah kali ini disertai dengan kemenangan di 36 provinsi yang lain. Itu yang saya bisa sampaikan. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Pak? Ya, tentu dengan perolehan suara tersebut kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banten, baik yang memilih maupun tidak memilih Pak Prabowo. Bagi kami adalah kontestasi kemarin merupakan amanat Undang-Undang Dasar bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih kepala negara. Dan masyarakat Banten dalam pemilu kemarin menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dan kemudian alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hal-hal yang mengakibatkan perpecahan di kita. Makanya setelah pemilihan kemarin, alhamdulillah ya kita hidup seperti biasa kembali. Berbeda dengan tahun 2019. Nah, tahun 2024 alhamdulillah kita menyadari bahwa bicara tentang pemilihan presiden itu adalah bicara tentang hati. Ya, konsistensi masyarakat Provinsi Banten, hati masyarakat Banten kepada Pak Prabowo itu alhamdulillah tetap terjaga. Dan kami mengapresiasi hal tersebut dan berharap mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo nanti apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia secara umum dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Banten secara khusus itu bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo. Ya. Sumbangsih dari 4 juta suara ini adalah kelihatannya solidaritas daripada TKD Prabowo Gibran luar biasa nih Pak. Ya.
Dan koalisi Indonesia Maju di Banten ini cukup solid kelihatan dan kompak sekali. Nah, apakah nanti menghadapi pilkada besok koalisi Indonesia Maju ini berpotensi untuk berkoalisi kembali, Pak? Ya kita harus akui ya bahwa kemenangan Pak Prabowo juga akan banyak pendukung-pendukung. Komponen-komponen salah satunya adalah TKD. Karena memang amanat daripada Undang-Undang Pemilu juga pengusulan kepala negara itu atau pemilu ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan alhamdulillah terbentuklah gabungan partai politik bernama Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari beberapa partai. Ada partai yang parlemen, ada partai non-parlemen. Dan kemudian itu berjalan bersama-sama, bersinergi bersama-sama, melangsungkan pemilihan presiden berserta pemilu legislatif. Dan alhamdulillah hasilnya positif bagi dua pemilu yang berbeda tersebut. Pemilu presidennya kita sukses, pemilu legislatifnya juga alhamdulillah Koalisi Indonesia Maju juga mendapatkan kepercayaan atau amanat dari masyarakat yang cukup di Provinsi Banten. Nah, terkait dengan pemilihan gubernur atau pilkada yang setelah ini akan berlangsung secara serentak, ini merupakan bab yang berbeda. Ya, bab yang berbeda, tentu treatmentnya juga berbeda. Tapi kita ya sebagai pemenang Pilpres hari ini, Koalisi Indonesia Maju yang ada, atau di sini kita sebutnya TKD ya, Tim Kampanye Daerah, ya insya Allah silaturahmi terus kita jaga, diskusi-diskusi, obrolan-obrolan terus kita jaga. Cuma kita kan juga menghormati proses yang sedang berlangsung di MK. Sehingga mungkin setelah tanggal 22 diskusi-diskusinya akan lebih intens. Kami tentu berharap semoga ya kebersamaan ini bisa kita lanjutkan. Karena ya kita punya modal 4 juta suara. Kita punya modal 4 juta suara dan pilkada ini juga kan lebih lokal ya. Jadi sesuatu yang muatan lokalnya lebih kuat ya. Muatan lokalnya lebih kuat, kemudian harapan-harapan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang muncul juga semakin kuat juga. Sehingga sebagai partai politik ya kita mesti merespon tersebut, kita mesti bisa menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga dalam kontestasi pilkada yang akan datang insya Allah Gerindra juga akan ikut serta meramaikan, mensukseskan, dan kemudian insya Allah menjadi bagian dari yang menang di sana nanti. Di 2 bulan terakhir ini Pak, kalau kita melintas di jalan-jalan pelosok kota, pelosok kampung bahkan, ada terpampang gambar Pak Andra. Baik yang kemarin Idul Fitri, baik yang keren banget sih tagline-nya menyala abang. Dan ini sampai di billboard dan baliho-baliho sampai di pelosok kampung-kampung. Ini Pak Andra, bahkan kemarin di Pandeglang sudah deklarasi Pak. Ketua DPRD-nya ke Pak TBU di Judi mendeklarasikan untuk Pak Andra maju di Pilgub Banten ini. Kalau besok maju di peraturan KPU-nya harus mundur nih Pak. Pak Andra siap mundur nggak nih untuk besok maju? Ini ya apa ya? Pertama kalau terkait dengan begitu masifnya baliho, alat peraga dan sebagainya, saya sendiri juga sebenarnya kaget ya. Pertama kaget itu adalah bahwa saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Partai Gerindra Provinsi Banten, kemarin itu memang memasang ucapan selamat Idul Fitri. Nah, tapi bersamaan dengan itu juga ada kesadaran kolektif, ya kesadaran kolektif dari kader-kader partai yang merasa bahwa ini mau dekat pilkada, kami rasanya perlu juga menyuarakan harapan-harapan dari kita kader, dari teman-teman di bawah untuk menonjolkan ya tokoh internal lah, kader internal dari Partai Gerindra sendiri dan teman-teman di bawah ya secara inisiatif ya melakukan sosialisasi pemasangan gambar. Makanya tagline-nya juga kan itu bukan tagline saya gitu kan. Itu adalah tagline mereka gitu dan ya tanpa dikomando ya saya juga kaget lah tapi ini sebuah kebanggaan juga bagi saya sebagai ketua partai di tingkat daerah bahwa teman-teman mulai sadar gitu loh bahwa partai politik itu adalah alat perjuangan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sehingga bila mana ada kontestasi pilkada, kontestasi pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi, ya sebagai partai politik yang mengkader ya harus tampil, harus mengambil peran dan kemudian harus memberikan pilihan kepada masyarakat.
agar ya calonnya jangan itu aja gitu kan, gitu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya semangatnya adalah semangat bahwa Pilpres kemarin kita bisa menang. Kenapa pilkada kita nggak bisa menang? Lalu Pilpres kemarin kita menang karena kita punya tujuan. Tujuannya ada apa? Tujuannya adalah manifesto perjuangan Pak Prabowo yang ingin bagaimana Indonesia ini bisa adil dan makmur, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemakmuran masyarakat. Dan semua kan sudah diatur oleh undang-undang. Hal yang sama di tingkat yang harus diturun ke sampai tingkat daerah. Jangan sampai kepala daerahnya punya visi besar, kemudian kita-kita yang di daerah itu hanya sekedar mengekor. Kita harus bisa ikut mendorong, menjadi mesin pendorong ya, karena ya masyarakat paling bawah itu kan ada di wilayah kita ya. Kita yang melihat langsung masyarakat yang masih miskin, kita melihat langsung, berinteraksi langsung dengan yang masih belum mempunyai pekerjaan, kita melihat langsung bagaimana produksi pangan di tempat kita melihat langsung bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita. Nah, kita harus bisa memberikan sebuah warna ya sesuai dengan cita-cita ya Pak Prabowo juga. Itu kurang lebih. Kebijakannya biar dari pusat ke bawah linear, Pak. Ya, artinya apa ya? Artinya gini, kalau semua dilakukan dalam rangka mensejahterakan rakyat dan kemudian program-program yang ada di Republik ini kemudian berjalan sampai ke bawah, karena kalau bicara aturan, bicara undang-undang semua kita udah komplit. Ya, kita udah komplit, termasuk ya bagaimana mengurusin Pilpres, sengketa Pilpres kita udah komplit. Kalau bicara tentang pelanggaran administrasi kita punya Bawaslu. Kalau kita Bawaslu masih diawasi oleh DKPP. Kemudian kalau seandainya kita tidak puas dengan hasilnya masih ada MK. Begitu juga undang-undang lain terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah, kita punya acuannya. Terkait dengan bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana membangun masyarakat madani, bagaimana membangun banyak hal lah, banyak dibangun. Dan saya pikir ya kita mesti visi besarnya Indonesia 2045 itu, Indonesia emas, itu bisa kita terjemahkan sampai ke daerah. Oleh karena itu Gerindra ya harus percaya diri, harus yakin bahwa apa yang kita tawarkan nanti insya Allah bisa direspon oleh masyarakat. Pak Andra ini kan sudah jadi ketua DPRD, terus juga ikut serta dalam pembahasan penganggaran dan lain sebagainya. Mengapa harus eksekutif, Pak? Oke. Ya, pertanyaan sederhana ya. Jadi gini, DPRD baik tingkat kota maupun tingkat provinsi maupun kabupaten itu adalah bagian dari unsur pemerintahan. Jadi teman-teman anggota DPRD jangan merasa bahwa kita ini hebat ya. Tapi kita adalah unsur pemerintahan daerah. Rumpun kita sama. Dengan kebetulan sama lah rumpunnya. Ya, rumpunnya sama sehingga dalam pengalaman saya 2 periode sebagai anggota DPRD, pertama saya sebagai anggota, kemudian saya menjadi ketua DPRD, kolaborasi, kemitraan, kerjasama, satu pemahaman dengan kepala daerah itu penting. Ya, karena dari situ kita bisa menyusun, mengatur, karena memang tujuan keberadaan kita adalah menjalankan regulasi, mengatur agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan terkait dengan kemakmuran masyarakat yang ingin dicapai itu bisa terwujud. Sehingga saya juga melihat bahwa bukan saya melihat peluang, tapi saya melihatnya bahwa eksekutif, kepala daerah punya peran penting ya untuk mencapai tujuan kita bernegara. Gitu, legislatif terbatas, Pak ya, kewenangan. Ya, kita punya kewenangan. Kalau saya bilang terbatas ya kita harus melampaui itu dulu, kita harus melewati dulu. Jadi kita tahu gitu bagaimana nanti kepala daerah itu bisa menjaga hubungan harmonis, hubungan harmonis yang produktif dan kemudian konstruktif dalam membangun daerah. Jadi ya saya rasanya selama ini dengan kepala daerah ya saya bisa kok membangun komunikasi gitu. Ya kadang-kadang ya tidak ada waktu lah untuk pakai perasaan-perasaan. Yang penting kerjanya bagus, memang tujuannya untuk masyarakat, bahwa tidak semua orang puas itu pasti. Nah, oleh karena itu ya kali ini ya saya akan coba lah. Siap. Nah, bila nanti besok Bapak maju dan ditetapkan sebagai salah satu kontestan pilkada besok, apakah Bapak punya harapan, Pak, atau angan-angan lah? Nanti siapa sih pendampingnya atau ada kriteria tertentu, Pak? Masih jauh, Pak Ye. Masih jauh. Jadi gini, kalau saya sampai di sini ya kita sampaikan bahwa ini kan masih tahap awal. Siap. Di internal kader Gerindra katakanlah saya diterima. Ya kan?
Pertanyaannya, apakah saya bisa diterima Ya. ya oleh kelompok-kelompok masyarakat lain yang memang mempunyai kepentingan terhadap Banten? Ya, memang hak mereka Betul. ya untuk bisa mendapatkan pelayanan publik terbaik, pelayanan dari pemerintahan. Nah, maka hari ini dorongan semangat dari teman-teman yang sudah terbiasa saya pimpin dari Partai Gerindra itu sudah mendorong. Artinya apa? Secara di internal, kader-kader yang saya pimpin selama ini yang menganggap kepemimpinan saya mungkin bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, ini kan harus disuarakan, harus disampaikan. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman pengurus Partai Gerindra bahwa mereka adalah corong. Mereka adalah PR, mereka adalah humasnya Partai Gerindra di masyarakat. Nah, kemudian anggota-anggota dewannya adalah sebagai penjaga, pengawal. Dan kita-kita sebagai pengurus ya punya peran penting. Ya, jadi jangan cuma muncul saat pilkada. Kita harus muncul dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, peran pentingnya atau peranan yang lebih besar bisa kita dapatkan atau kewenangan yang lebih besar bisa kita dapatkan bila mana kita menjadi kepala daerah. Karena kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Jadi penggunaan anggaran yang pro kepada kemiskinan, pro job dan sebagainya itu bisa kita eksekusi. Kalau hari ini sebagai anggota DPRD kita baru bisa mengusulkan, gitu, dan kemudian kita mengawasi. Kalau dia sebagai kepala daerah, sebagai eksekutif, kita bisa merencanakan, kita bisa mengeksekusi, dan kemudian kita bisa memaparkan kepada masyarakat dan masyarakat bisa merasakan langsung. Jadi siapapun nanti pendampingnya belum lah, kalau bicara pendamping belum, karena begini, sama dengan Pilpres, pengusulan kepala daerah juga itu ada domainnya partai politik, masuk gabungan partai politik atau melalui jalur perorangan, karena kalau untuk kepala daerah dibuka ruang itu. Namun saya kan anggota partai politik, saya pimpinan partai politik di Provinsi Banten, dan alhamdulillah di pemilu 2019 dan 2024 ini suara kami termasuk yang besar di Provinsi Banten, sehingga kami punya modal dasar kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kami dalam konteks legislatif. Dalam konteks eksekutif 2024 kepercayaan masyarakat juga sudah diwujudkan kepada memilih Pak Prabowo sebagai perwakilan dari Partai Gerindra atau gabungan Partai Gerindra dengan koalisi. Sehingga kita juga nanti harus ngobrol, gitu. Harus ngobrol. Saya juga kalau bicara tentang keinginan, ya keinginan saya hanya ingin menjadi bagian, menjadi ya kalau pesan orang tua saya kan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah ini ambisi pribadi? Ya biasa aja, saya sih ngalir aja. Ya saya Androsoni ya gini-gini aja gitu. Jadi anggota dewan pernah, ketua dewan. Iya, jadi pernah. Anggota dewan saya sudah pernah, jadi ketua DPRD saya sudah pernah, mimpin partai di tingkat kota saya juga pernah, mimpin partai di tingkat provinsi sedang saya jalankan. Ya tujuan akhir saya adalah ingin melihat sama seperti Pak Prabowo lah, ingin melihat masyarakat di lingkungan saya, sekitaran saya itu sejahtera. Dan Tuhan memberikan kelebihan kepada saya dengan memberikan tanggung jawab sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, kemudian sebagai pimpinan partai yang belum tentu orang lain bisa mendapatkan privilege seperti itu, dan saya harus manfaatkan itu, dan saya nggak boleh berhenti, saya harus jalan terus, saya harus bergerak terus gitu. Nah, ini partai politik yang lain sudah membuka nih Pak penjaringan. Di Gerindra sendiri ada mekanismenya nggak Pak? Atau kami sih menghormati lah ya. Kami menghormati yang namanya kedaulatan partai. Ya, partai itu masing-masing punya kedaulatan, punya caranya, punya aturannya. Ada yang membuka pendaftaran, ya. Kemudian ada juga yang tidak membuka pendaftaran. Partai Gerindra gimana? Partai Gerindra yang jelas setelah tanggal 22 April nanti, arahan dari pimpinan kami dari partai dari pusat itu nanti akan kami terima. Bagaimana arahannya? Ya nanti akan dilihat, akan kami terjemahkan dalam informasi-informasi kepada publik. Nah, ini banyak juga Pak Andra ini mengenal sebagai ketua dewan yang terbuka, mengayomi, merangkul seluruh kalangan. Banyak yang mendeklarasikan Pak Andra, salah satu alasannya itu Pak selalu merangkul. Pak Andra menyikapi masyarakat Banten ini dengan heterogennya luar biasa. Ini apa sih yang harus dikembangkan, diperbaiki yang kurang dari Provinsi Banten ini, Pak? Pak ya, pertama dari sisi geografis ya. Oke. Provinsi Banten ini strategis.
Dulu pedagang-pedagang asing datang ke Indonesia atau datang ke wilayah Nusantara itu salah satu tempatnya itu adalah Banten. Provinsi Banten. Sehingga Provinsi Banten itu terkenal sebagai tempat persinggahan, ya, tempat masuknya peradaban-peradaban. Tapi Banten tetap bisa menjaga kekhasannya, ya, tetap menjaga kekhasannya sampai dengan sekarang. Dan saya melihat bahwa masyarakat Banten ini adalah masyarakat yang terbuka terhadap sesuatu yang jujur. Kalau ada orang berkeinginan ingin membangun Banten, masyarakat Banten itu bisa menerima. Kalau ada orang yang macam-macam di Banten, orang masyarakat Banten juga bisa menjaga Provinsi Banten. Makanya kita bisa lihat ya, sejak masuknya VOC atau pedagang Belanda di Karanghantu, ya sampai ke sininya, ya kan Provinsi Banten tetap menjaga kekhasannya, ya, kota yang maksud saya provinsi yang Islami. Ya kan, kemudian juga kelompok agama lain juga bisa hidup damai di Provinsi Banten. Warga yang lahir dan besar di sini, berketurunan di sini juga bisa hidup di Banten dan baik. Itu menjadi PR bagi kita, bagaimana Banten itu bukan hanya sekedar persinggahan. Banten harus bisa menjadi tempat, ya, kemakmuran. Kita punya bandara, semua kita punya. Apa yang kita nggak punya? Laut kita punya, gunung kita punya. Ya kan, yang kita belum punya itu adalah masyarakat kita masih belum makmur keseluruhannya. Rakyat miskinnya masih banyak, lama sekolahnya masih rendah, infrastruktur kita sudah baik, tapi masih banyak yang perlu dimaksimalkan. Sumber daya alam kita ada, tapi pengelolaannya mesti kita maksimalkan. Yang ujung-ujungnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Industri, Provinsi Banten tempatnya industri, tapi kok nggak linear dengan jumlah penganggurannya gitu. Pengangguran kok lebih banyak, ya kan, naik terus. Terus pendidikan, kita punya universitas, kita punya lembaga-lembaga pendidikan besar di wilayah Banten. Dan kalau bicara tentang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan pusat bisnis, Banten tempatnya. Perlintasan ke wilayah Sumatera juga harus melalui Provinsi Banten. Makanya Banten ini kadang-kadang saya pikir ya jangan cuma terkenal kalau seandainya mau lebaran macet di Merak, ya, atau macet di bandara. Kita harus bisa lebih memanfaatkan itu lebih, dan itu semua bisa terjadi saat kita punya pemimpin-pemimpin yang memang niatan, maksud dan sebagainya itu adalah demi kemakmuran masyarakat. Dan insya Allah saya datang dari keluarga yang bukan orang kaya gitu. Jadi kayak tadi Pak Aye bilang saya terbuka, ya memang apa yang harus saya tutupin? Saya memang terbuka, kadang jujur aja, nggak semua WA, nggak semua telepon bisa saya respon, ya saking banyaknya. Tapi sebagian besar saya respon. Bahwa kemudian ada yang merasa, wah Pak Andra nggak respon, ya kadang saya respon, kadang ini segala macam. Karena memang handphone saya pegang sendiri, bukan ajudan yang pegang, gitu kan, kurang lebih gitu. Saya terbuka lah. Pak Andra nih. Apa sih yang buat Pak Andra bikin greget untuk menjadi bagian daripada eksekutif? Terus mengapa harus Andra Soni, Pak? Kalau dibilang greget sih enggak ya. Saya sih cuma gini. Jadi anggota DPRD saya sudah jalankan. Jadi ketua DPRD selama 5 tahun saya sudah jalankan. Saya merasa terpanggil aja ya untuk berkontribusi lebih kepada masyarakat Banten sebagai eksekutif. Bukan untuk melengkapi portofolio perjalanan politik saya, bukan. Dan saya tidak bilang bahwa harus Andra Soni, tidak. Saya hanya ingin menyampaikan di Gerindra, ya, ada keinginan besar untuk menjadi bagian dari pemerintahan Provinsi Banten yang ke depan. Ya, itulah kurang lebih. Jadi ambisi ya biasa saja, gitu. Maksud saya biasa saja itu pencapaian saya hari ini dalam portofolio perjalanan politik saya sudah luar biasa. Saya tahun 2013 gabung dengan partai politik, dengan partai Gerindra, kemudian saya jadi. 2019 saya nyalon lagi, saya jadi. 2024 saya nyalon lagi, alhamdulillah saya masih dipercaya oleh masyarakat untuk jadi. Loh, belum sempat dilantik kok udah pengen nyalon gubernur gitu kan? Kok belum sempat? Apakah itu karena ambisi? Enggak. Saya juga ngukur badan. Cuma saya punya keyakinan bahwa bila mana ini dijalankan secara bersama-sama sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan kepada kita yang harus kita jalankan, insya Allah ditambah lagi keyakinan saya pemimpin kita ke depan adalah Pak Prabowo Subianto. Saya adalah kader Pak Prabowo Subianto. Saya menjalankan roda kepartaian yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto di daerah, dan saya ingin melanjutkan hal itu juga, menjalankan amanat Presiden
Ya, bagaimana bisa mesejahterakan masyarakat Banten yang kemudian secara akumulasi itu akan mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Itu kurang lebih. Bukan karena greget, enggak. Karena apa? Pemimpin juga banyak, calon-calon pemimpin banyak. Tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Banten juga tokoh-tokoh yang menurut saya tokoh-tokoh yang kapabel, yang punya kemampuan, yang punya pengalaman. Saya nggak perlu sebut nama-nama, nanti saya anggap kampanye. Lebih baik saya lebih banyak nyebut nama saya daripada nama yang lain. Tapi mereka-mereka itu adalah orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang saya anggap mampu dan saya anggap bisa, ya kan? Ya, tapi saya mempunyai sisi lain. Saya bilang saya punya keyakinan karena Pak Prabowo presiden nih. Pak Prabowo presiden itu sedikit banyak selama dari tahun 2013, dari sebelum partai ini berdiri segala macam, saya sering mendengar pidato beliau. Ya, saya menyimak semua arahan beliau. Saya rapat dengan beliau. Keinginan-keinginan besar beliau itu ya saya pengen terjemahkan di Provinsi Banten. Ya, mudah-mudahan masyarakatnya berkenan kan gitu. Dengan cara ya saya mudah-mudahan bisa ikut kontestasi di Pilgub 2024. Supaya programnya linear tadi Pak ya. Ya minimal saya sudah terbiasa dengan pola kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Jadi incasnya lebih cepat. Incasnya lebih cepat, ya kan? Ketika program dari pusat langsung cepat. Itu kita punya keyakinan itu gitu loh. Kenapa? Orang lain masih nebak gitu kan, melihat karakter Pak Prabowo yang katanya berubah begini lebih kalem. Saya lihat Pak Prabowo dari dulu ya konsisten begitu aslinya. Ya kan kayak gitu-gitu kan nggak bisa dilihat oleh kader partai lain. Kalau kami kan konsisten dari pertama. Lalu pertanyaannya, Bapak bisa jalan sendiri nggak? Ya enggak, kami tetap bareng-bareng. Apakah harus Sandra Sony? Enggak juga. Lihat aja kader Gerindra banyak kok. Ya, kader Gerindra banyak tokoh-tokoh lain. Tapi tugas saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten hari ini harus memposisikan nilai Gerindranya harus baik. Sehingga harus muncul. Gitu. Bila Allah menghendaki, masyarakat Banten menghendaki. Apa fokus Pak Andre untuk Banten, Pak? Pertama, saya melihatnya kalau terkait dengan kan kita ini sedang menyusun RPJPD namanya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten, mengacu kepada RPJMN, ya, di mana 25 tahun ke depan apa yang secara garis besar apa yang ingin dituju Banten itu udah ini. Nah, sama dengan linear dengan apa yang direncanakan oleh pusat, tapi itu kan gambaran umum. Nanti ada gambaran khususnya, gambaran agak khusus lagi itu melalui RPJMD. RPJMD itu hanya bisa disusun oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Itu menerjemahkan visi misinya dan harus berlinear dengan RPJPD-nya. Nah, kalau pribadi apa sih sasaran utamanya? Pertama, saya ingin mengurangi pengangguran. Pengangguran itu baik bisa kita kurangi melalui bagaimana memaksimalkan potensi. Kita punya ide namanya pegawai pertanian. Pegawai pertanian. Iya, jadi kayak gini loh. Selama ini kan profesi petani itu dianggap bukan pekerjaan kan. Jadi padahal potensi Provinsi Banten khususnya wilayah selatan pertanian itu insya Allah, dan itu menurut saya pemerintah bisa ikut peran serta baik melalui BUMD-nya, baik melalui kebijakan atau kewenangan yang dimiliki untuk bisa memaksimalkan. Nah, bicara sekarang bahwa Provinsi Banten kalau siang hari ya, Provinsi Banten itu kalau berdasarkan jumlah penduduk mungkin penduduknya hanya 12 juta. Tapi kalau malam hari jumlah penduduknya itu bisa 20 juta. Ya, karena orang yang bekerja, orang yang berKTP di DKI di tempat lain itu tinggal di Provinsi Banten. Sehingga kebutuhan pangannya juga besar. Kebutuhan pangannya juga besar sehingga Provinsi Banten bisa menyumbang, bisa berkontribusi dalam pengembangan masalah pangan. Sehingga saya lihat Provinsi Banten bisa mengembangkan agronya, ya, ketahanan pangannya kita bisa maksimalkan. Jadi kalau seandainya di pusat punya program yang namanya food estate, ya kan, untuk kelas besar-besaran, mungkin dari sisi mininya, ya, kita bisa buat di Provinsi Banten. Itu yang saya bilang, bagaimana yang di pusat itu bisa kita tarik programnya ke sini, dan itu ada di Gerindra. Itu maksud saya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pangan, lahan di Provinsi Banten itu masih banyak yang bisa diaktifkan. Saya juga melihat bahwa ternyata penanganan pertanian mengoptimalkan fungsi petani atau peran petani di Provinsi Banten masih kurang maksimal. Pertama terkait dengan irigasi. Irigasi kita tuh masih banyak irigasi peninggalan Belanda, masih banyak irigasi peninggalan Jawa Barat. Yang irigasi produk Provinsi Banten sendiri itu masih terbatas. Ya, sehingga jalan usaha tani, irigasi masih belum maksimal. Kadang-kadang dalam satu hamparan yang luas,
petani itu mesti angkat gabahnya ke jalan raya, itu perlu biaya lebih besar daripada ongkos produksi harga yang mereka. Di Vietnam sudah pakai drone, Pak. Nah, ya artinya saya ngelihatnya gini. Pengembangan teknologi salah satu tadi RPJPD itu RPJPN itu salah satunya adalah pengembangan teknologi dan sebagainya. Saya lihatnya kalau Provinsi Banten ini bisa mengoptimalkan fasilitas pertanian itu, artinya petani-petani itu difasilitasi bukan hanya sekedar pupuk ya. Ya kalau pupuk itu udah isu nasional. Tapi jalan usaha tani. Ya kan? Kemudian akses pertaniannya, kemudian sebagainya itu bisa dimaksimalkan dan konsisten gitu. Ya aslinya konsisten menjalankan itu, insya Allah ya kita akan minimal gitu, kita akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Ketahanan pangan di Provinsi Banten akan semakin kuat. Dan terutama lagi, kan program nasionalnya bagaimana memperkuat ketahanan pangan. Dan kita harus, Provinsi Banten ambil peran di situ. Kalau bicara tentang industrialisasi ya, Provinsi Banten udah luar biasa. Salah satu pabrik sepatu, alas kaki, dan garment, itu sudah mulai beralih, banyak yang merelokasi pabriknya. Karena apa? Karena ya perkembangan masa ya, bukan karena hanya upah saja, banyak lagi. Bukan hanya karena upah, tapi banyak hal-hal lain. Nah, sehingga saya melihatnya bukan hanya industrialisasi yang mesti kita maksimalkan. Pemberdayaan petani kita agar produksinya bisa maksimal, sehingga Banten ini bisa keren lah. Banten terkenal sebagai lumbung padi loh Pak. Tapi kalau lucu kalau kita impor. Ya gini, kalau nasionalnya kan target kita kan swasembada pangan. Swasembada. Kita kan pernah mencapai swasembada pangan. Harus kita akui juga bahwa Provinsi Banten ini lahan pertanian kan juga berkurang. Beralih fungsi. Jelas lah dari mata dan kepala kita itu ke Tangerang Raya itu bagaimana tadi juga banyak sawah, sekarang sudah jadi komplek-komplek mewah. Itu apa? Kontribusi DKI juga ada di situ karena kebutuhan masyarakat DKI untuk rumah. Makanya saya bilang kalau siang hari Provinsi Banten itu penduduknya 12 juta, tapi kalau malam hari bisa 20 juta. Itu makanya kita ya itu konsekuensi dari berdekatan dengan Jakarta. Makanya kita harus bisa disparitas pembangunan tadi. Hanya Banten bagian utara yang berkembang pesat, tapi yang selatan belum. Nah, kita harus fokus ke sana. Saya pikir persentase penggunaan APBD-nya harus lebih banyak ke wilayah selatan. Wah, itu yang poin. Karena itu yang harus dikejar. Kita poinnya yang harus dikejar itu. Baik, terima kasih Pak Andra. Ini sudah menyempatkan waktu berbincang di podcastnya Tangerang TV. Dan tadi menuju Indonesia Emas 2045 sama seperti logo Garudanya Pak Andra, emas. Dan ini mudah-mudahan linear program pusat dan ke daerah biar lebih cepat Pak Prabowo Presiden terpilih dan dari perwakilan Gerindra nanti yang akan menjadi bagian dari amin. eksekutif di Banten. Amin. Terima kasih Pak Andra dan teman-teman semuanya, dan kita jumpa lagi dalam podcast Tangerang Post yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Ayu.